Kali ini kita akan membahas tentang percentiles dan momen. Percentiles ke n artinya adalah nilai terendah yang sama atau lebih besar dari n% nilai-nilai yang ada. Jadi contohnya jika nilai ujian matematika saya masuk ke posisi percentiles ke-70 dari 9 mahasiswa, itu artinya adalah nilai ujian saya berada lebih di atau lebih tinggi dari ranking 70% dari 9 mahasiswa. Itu artinya saya masuk ke dalam 3 orang terbaik nilai matematika di kelas saya. Jadi percentiles merupakan peruntukan digunakan untuk menilai peringkat atau ranking sesuatu. Sebelum membahas tentang momen, saya akan menjelaskan tentang apa itu metode statistika. Metode statistika adalah bagaimana cara-cara mengumpulkan data atau fakta, mengolah, menyajikan, dan menganalisa, serta menarik kesimpulan, membuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan penganalisan yang dilakukan. Metode momen ini merupakan metode yang paling tua atau tertua dalam menentukan estimator titik. Pendekatan praktisnya, metode momen terdapat 4 momen. Momen pertama adalah mean, momen kedua adalah varian, momen ketiga adalah skew, dan momen keempat adalah kurtosis. Oke, setelah kita mengunduh datascience.zip, kemudian kita mengekstraknya, kita akan memperoleh dua buah file. Yang pertama adalah momen IPython Notebook dan percentiles IPython Notebook. Kita buka saja, kemudian kita beralih ke browser. Ini adalah percentiles.ipython Notebook. Ini adalah perintah Python dalam menggerakkan atau membangkitkan distribusi normal dengan rata-rata berada di 0 ya. Kemudian standar deviasinya 0,5. Kemudian jumlah datanya ada 10.000 data. Kemudian kita buat histogramnya seperti ini. Lalu kita membuat perhitungan percentilesnya dengan mengetik perintah np.percentiles, kemudian false, kemudian 50 ini adalah percentilesnya. Ini menggambarkan percentiles di 50%. Kalau kita baca seperti ini bahwa 50% hampir berada di titik 0 ini ya, atau minnya sama seperti min ya. Kemudian jika percentilesnya ada di titik 90 berarti berada di sini sekitar ya 0,6. Kemudian yang percentiles 20% nya berada di ini, minnya di sekitar negatif 0,4. Oke, selanjutnya kita membahas tentang momen. Pendekatan praktisnya, momen terdiri dari 4 buah momen. Momen pertama adalah mean, momen kedua adalah varian, momen ketiga adalah skew, dan momen keempat adalah kurtosis. Di pertama kita membangkitkan sebuah data random distribusi normal sama seperti yang percentile tadi. Minnya ada rata-rata di 0, kemudian standar deviasinya 0,5, datanya ada 10.000. Oke, kita membuat momen yang pertama adalah min atau rata-rata, sama seperti perintah yang lalu, np.min dalam kurung false. Jadi rata-ratanya atau momen pertamanya berada di sekitar 0. Kemudian momen keduanya adalah varian ya, sama seperti yang kita bahas minggu yang lalu. Momen keduanya ada di 0,25 ya. 0,25 ada di sekitar sini ya. Ini ya 0,25 ya. Oke. Kemudian momen yang ketiga adalah skew. Apa itu skew? Skew adalah kecondongan ya. Jadi bentuk grafiknya itu akan lebih condong ke kiri atau ke kanan.
Jadi nilai skew-nya jika negatif akan condong ke kanan, sedangkan jika positif dia akan condong ke kiri. Kemudian kita buat perintah untuk membuat atau menghitung skew dengan mengimport skype.stat. Kemudian kita buat alias sp, kemudian perintah seperti ini, sp skew val, kemudian akan ada, kalau ini adalah karena hasilnya adalah minus, maka skew-nya akan condong lebih ke kanan ya. Dan memang tidak terlihat karena ini adalah distribusi normal. Kalau kita membuat distribusi yang lain mungkin akan kelihatan lebih jelas skew-nya. Kemudian yang keempat adalah kurtosis. Kurtosis ini adalah keruncingan. Jadi kalau nilai kurtosisnya semakin positif berarti dia akan semakin runcing. Kalau kurtosisnya semakin negatif dia akan semakin tumpul. Jadi kita bisa lihat kurtosis perintahnya hampir seperti ini, sama seperti skew. Kemudian nilainya adalah 0,03, berarti nilai kurtosisnya lancip ya, karena bernilai positif. Bisa kita lihat histogramnya.